Umat Tuhan yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi pada renungan malam saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan pasal 14 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan saya akan bacakan dua ayat bagi kita, yaitu ayat yang ke-25 dan 26. Ke-12 pengintai. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua ingat dengan baik bahwa Israel pernah mengalami perbudakan di Mesir dalam kurun waktu yang sangat panjang, 430 tahun lamanya. Dalam masa perbudakan itu, Israel sebagai budak telah dipakai oleh pemerintah Mesir untuk membangun dua kota besar di Mesir, Pitom dan Ramses. Dan ketika bangsa itu berkembang dalam jumlah yang besar, maka ada ketakutan yang amat besar di negeri itu. Jangan-jangan mereka akan menguasai negeri Mesir. Dengan demikian, pemerintah Mesir mulai melakukan berbagai gerakan yang mendatangkan penderitaan yang amat berat bagi kehidupan bangsa Israel. Di antaranya adalah setiap perempuan Ibrani yang melahirkan anak laki-laki, maka bayi harus dibinasakan. Dengan demikian ada kegetiran, ada tangisan yang menjadi bagian bagi kehidupan umat Israel pada waktu itu. Dan tentu mereka terus berseru, kiranya pada waktunya ada yang bisa dapat menolong dan membebaskan mereka dari rumah perbudakan di Mesir. Dan Tuhan mendengar keluhan dari umatnya, dan karenanya mengizinkan Musa terlahir di Mesir dalam sejarah kelahiran yang cukup memprihatinkan. Tapi kemudian dialah yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa dapat membebaskan bangsa Israel dari rumah perbudakan. Pada pasal 13 kitab Bilangan yang kita baca pada malam ini mengisahkan kepada kita bahwa pada saat bangsa Israel sudah berada di padang gurun, yakni padang gurun Paran, maka di sana Tuhan mengingatkan kepada Musa
supaya Musa mesti mengirim para pengintai untuk mengintai negeri yang menjadi tujuan perjalanan dari umat Israel. Dengan demikian, maka Musa mengutus 12 suku Israel. Kepala-kepala suku Israel itu pergi dan mengintai negeri Kanaan. Dari suku Ruben diutus Samua bin Sakur. Dari suku Simeon diutus Safat bin Hori. Dari suku Yehuda diutus Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar diutus Yigal bin Yusuf. Dan dari suku Efraim diutus Hosea bin Nun yang oleh Musa disebut Yosua. Dari suku Benyamin diutus Palti bin Rafu. Dari suku Sebulun diutus Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf diutus Gadi bin Susi. Dari suku Dan diutus Amiel bin Gemali. Dari suku Aser diutus Setur bin Mikael. Dari suku Naftali diutus Nabi bin Wasfi. Dan dari suku Gad diutus Guel bin Maki. 12 orang ini diizinkan oleh Tuhan melalui Musa mengintai negeri yang dijanjikan Tuhan itu selama 40 hari lamanya. Kemudian mereka dapat kembali dengan membawa hasil dan menunjukkan itu kepada Musa, Harun, dan segenap bangsa Israel. Memang pada saat ke-12 suku ini diutus, Musa mengingatkan kepada ke-12 suku dimaksud supaya mereka pergi dan selidiki penghuni negeri itu. Apakah mereka adalah kelompok orang-orang yang lemah atau kuat? Mereka sedikit atau banyak? Apakah negerinya baik atau buruk? Apakah kotanya terbuka atau kota yang berkubu? Apakah tanahnya gemuk atau kurus? Apakah ada pohon-pohon atau tidak? Dan ke-12 suku ini diminta supaya mereka mesti tabahkan hati mereka dan pergi mengintai negeri itu. Sekaligus mereka diminta untuk kembali dengan membawa hasil dari negeri itu sebagai bukti pengintaian mereka di sana. Dan pada saat setelah 40 hari ke-12 suku Israel itu kembali, mereka membawa anggur, delima, dan buah ara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari ke-12 suku yang diutus sebagai pengintai untuk mengintai negeri Kanaan, 10 suku memberikan laporan bahwa memang negeri itu berlimpah dengan susu dan madunya. Akan tetapi negeri itu tidak mungkin bisa dapat dimasuki oleh bangsa Israel. Karena orang-orang yang hidup di sana adalah orang-orang yang sangat kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan juga di sana ada keturunan Emak, manusia raksasa. Ada orang Amalek, ada orang Het, ada orang Yebus, ada orang Amori, dan orang Kanaan. Dan
10 suku ini juga melaporkan bahwa mereka terlalu besar jika dibandingkan dengan orang-orang Israel. Itu orang-orang Israel itu seperti hanya belalang saja dibandingkan dengan suku-suku yang mendiami negeri itu. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh ke-10 suku tadi melemahkan kehidupan dan segenap umat Israel dan memiliki ketakutan untuk memasuki negeri itu. Apalagi ada pesan lain yang dibawa oleh 10 suku ini, di mana mereka menyatakan bahwa orang-orang yang menghuni negeri itu adalah manusia kanibal. Orang-orang yang dapat memakan penduduk negeri itu. Mereka memakan sesamanya. Dan ini informasi yang sangat mengejutkan dan sangat menakutkan bagi segenap bangsa Israel. Akibat dari hasil pengintaian dan laporan yang dibawa oleh ke-10 suku itu, maka bangsa Israel, segenap umat itu mulai memberontak dan mereka marah kepada Musa dan Harun bahwa mengapa Tuhan harus membawa mereka untuk mati di negeri itu. Kenapa mereka tidak mati saja di Mesir? Mengapa Tuhan harus membawa mereka untuk mati di padang gurun? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mendengar laporan dari 10 suku itu, maka utusan dari suku Yehuda, yakni Kaleb dan Hosea yang disebut dengan nama Yosua oleh Musa, justru mengingatkan kepada segenap umat Israel. Mereka mengoyakkan pakaian mereka dan berkata bahwa umat Israel mampu mengalahkan orang-orang yang mendiami negeri itu, karena yang mengawasi kehidupan orang-orang negeri itu sudah meninggalkan mereka. Sementara orang Israel menurut keyakinan dari utusan Yehuda dan Efraim bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan bangsa Israel. Karena itu yang perlu dilakukan adalah jangan takut, karena seluruh bangsa itu diserahkan dan ditelan habis oleh bangsa Israel. Yang harus diwaspadai adalah jangan sampai bangsa Israel itu menghina akan Tuhan yang mereka imani. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita baca bagian ini secara baik, maka kita akan mendapatkan gambaran dengan jelas bahwa kabar buruk yang telah disampaikan oleh 10 suku itu menjadi informasi yang mendatangkan dan membangkitkan amarah dari segenap umat Israel, dan mereka mau melempari kedua suku yang lain, yakni utusan Kaleb dan Yosua. Segenap umat Israel mau mengambil batu dan melempari mereka. Tetapi dua pribadi itu memiliki keyakinan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Maka pada saat segenap umat Israel hendak melempari mereka, yakni Kaleb dan Yosua dengan batu, maka tiba-tiba kemuliaan Tuhan menyelimuti kemah
dan disaksikan oleh segenap bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bacaan ini selanjutnya, maka dikatakan kalau kita baca pada pasal 14 selanjutnya, bahwa karena ke-10 suku yang telah menghina akan Tuhan dengan hasil laporan mereka itu, maka setiap orang yang berusia di atas dari 20 tahun tidak akan diizinkan Tuhan untuk memasuki negeri Kanaan, kecuali anak-anak mereka, dan Kaleb serta Yosua dan keturunan mereka lah yang akan diizinkan Tuhan memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan dimaksud. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini kebenaran firman Allah mau menegaskan kepada kita bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan Tuhan akan hadir dan menyatakan kemuliaannya, menyinari kehidupan mereka untuk melindungi mereka senantiasa. Itu yang telah terjadi pada saat Tuhan melihat keyakinan yang sungguh dari Yosua dan Kaleb di tengah-tengah kehidupan segenap umat Israel itu. Tuhan berpihak kepada mereka dan menyatakan kemuliaannya atas kehidupan mereka. Tetapi kepada orang-orang yang takut akan Tuhan dengan memberikan laporan yang tidak berguna, bahkan yang menakutkan kehidupan segenap bangsa Israel, Tuhan memperingatkan bahwa mereka yang telah menghina Tuhan itu, mereka yang berusia 20 tahun ke atas, tidak akan memasuki negeri perjanjian. Mereka akan mati di padang gurun. Dan jenazah mereka, mayat mereka akan bergelimpangan di padang gurun. Kalau demikian, maka bacaan firman Allah ini mau mengingatkan kepada kita, jangan pernah kita meragukan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dalam bacaan ini dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang menghina kemahakuasaan Tuhan tidak diizinkan Tuhan untuk memasuki negeri perjanjian. Orang-orang yang meragukan dan menghina Tuhan mengalami penderitaan yang panjang. Karena itu, Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sudah berada di tahun 2023. Tahun yang dikatakan sebagai tahun yang penuh dengan resesi ekonomi dan berbagai cobaan lainnya. Belajar dari kebenaran firman Allah ini, jangan pernah kita meragukan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Andalkan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang hidup, yang menjamin kelangsungan hidup kita di tahun 2023. Jangan pernah kita meragukan pemeliharaannya. Supaya demikian hari-hari hidup kita tetap terpelihara
di dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus meneguhkan dan menguatkan kami sekalian. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan beri perlindungan bagi umat Tuhan sekalian. Salam.